Perkenalkan, nama saya Dinda Titi Kusuma dengan NPM 2204101052. Halo, perkenalkan nama saya Sepia Tiga Saputri, NPM 2204101058. Halo, perkenalkan nama saya Tanti Oni dengan NPM 22041010216. Halo, nama saya Tari Ferdin Pak Anggraini, NPM 2204101011. Halo, perkenalkan nama saya Silvia, NPM 220410101153. Selamat siang Bapak, di sini kami mahasiswa dari UPN Veteran Jawa Timur datang dengan tujuan mewawancarai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Bapak bisa memperkenalkan? Saya Dwi Yudi, saya sebagai sekretaris dinas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Wawancara saya dan teman-teman saya di sini itu seputar tantangan administrasi publik di era digital. Dan Dinas Perpustakaan sendiri itu juga turut berkembang mengikuti perubahan zaman yang semakin maju dan serba digital ini. Menurut Bapak Buko sendiri, dari sekian banyaknya inovasi digital yang ada pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Timur, terutama aplikasi Jatim, apakah terdapat kendala atau hambatan dalam pengimplementasian inovasi aplikasi Jatim ini? Jika ada, seperti apa Pak? Oke, era sekarang dalam rangka pengembangan literasi digital itu semuanya harus diikuti oleh perkembangan, tidak lagi yang konvensional, tapi semuanya diarahkan ke arah yang digital. Sehingga kita pun juga banyak membuat inovasi-inovasi, misalnya untuk yang berbau digital itu kita punya drive-thru misalnya. Bagaimana drive-thru itu adalah pinjam buku. Dulu dimulai ketika COVID, orang nggak boleh bersentuhan, tidak boleh di dalam perpustakaan, maka dilayani dengan drive-thru. Caranya mereka harus melihat aplikasi yang namanya InListLite atau Integrated Library System. Di situ ada katalog, ada macam-macam koleksi yang ada, kemudian dipesan, kemudian pakai aplikasi dan pakai medsos WA, kemudian kita siapkan, maka mereka nanti bisa mengambil bukunya tanpa ketemu orang, tidak ada human touch di situ. Sulit untuk memahami perubahan itu dulu. Nah, ketika sudah, maka sosialisasi ke masyarakat itu pun masyarakat belum semuanya memahami tentang prosedur atau tata kelola atau alurnya bagaimana, sehingga itu juga butuh edukasi berkali-kali. Itu langkah-langkah yang kita lakukan, yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi. Itu ya. Selanjutnya, untuk mengatasi permasalahan yang hadir, Pak, apa upaya yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Timur untuk mengatasi permasalahan yang hadir pada aplikasi Jatim tersebut? Masih belum mempunyai tenaga ahli di bidang TIK atau IT yang khusus seperti itu, misalnya prakom, perangkat komputer, sampai kepada programmer, sampai lagi analis tentang program komputer atau program informasi teknologi, itu kita belum punya SDM-nya. Kemudian kedua, semuanya pasti memahami bahwa ketika ada aplikasi itu tentunya ada yang nunut dan bonceng di situ, ada hacker di situ. Ada hacker yang hanya salah alamat, numpang misalnya dia menawarkan pinjaman online, ada yang judi online dan sebagainya, bahkan ada yang sampai mencuri informasi seperti itu. Itu adalah tantangannya. Sekaligus mungkin penyelesaiannya adalah kita sedang berupaya dengan Dinas Kominfo, Komunikasi dan Informatika, kita untuk membuat yang namanya cyber security untuk melindungi itu semuanya. Jadi sedang berupaya, tetapi karena SDM kita belum memahami bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu tidak semuanya SDM-nya harus orang pustakawan atau arsiparis. Sebenarnya ada beragam, ada tentang orang hukum, administrasi publik, ada orang IT, itu semuanya belum, sehingga masih butuh kerjasama dengan dinas lain. Kerjasama dengan
Gojek dengan macam-macam ojek online ya, ada Gojek, ada Grab dan semuanya. Itu pemustaka orang-orang yang malas gerak, pinjem setelah melihat koleksi, kemudian dia pinjem, kita layani, kita siap, nanti diambil oleh Gojek atau Grab atau ojek online. Mereka yang membayar pakai dosen misalnya. Mengembalikan juga demikian. Kalau ini diperpanjang, nggak perlu datang, pakai WA cukup untuk memperpanjang. Itu adalah inovasi dan aplikasi salah satunya. Nanti masih banyak lagi yang berhubungan dengan digital. Ada yang SIKN, JIKN, yaitu sistem informasi kearsipan, kemudian jaringan informasi kearsipan, itu juga semuanya adalah bisa dilihat melalui web semuanya. Masih ada lagi yang namanya pusat baca yang pakai model web ya, buku e-book dan sebagainya itu. Nah itu semuanya tantangannya adalah memang pertama untuk ke dalam itu harus mensosialisasi staf yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Segala macam permasalahan yang ada di aplikasi tersebut, itu tadi Bapak bilang ada kolaborasi dengan Dinas Kominfo. Ya, itu selanjutnya dan kedepannya itu mau berfokus untuk membuat inovasi yang lain atau fokus untuk memperbaiki yang ada dulu? Untuk perkembangan pelayanan misalnya kita kemarin insya Allah 1 bulan yang lalu mendapat penghargaan dari Menpan RB, kemudian ditindaklanjuti 1 minggu yang lalu mendapat penghargaan dari kantor berita Antara bahwa Disperpusik dengan segala keterbatasannya mampu menyediakan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan, baik itu orang tua, anak-anak, yang disabilitas maupun yang netra maupun yang lanjut usia, semuanya kita layani. Sehingga dengan hal-hal seperti itu maka kita semuanya ingin mengembangkan dengan aplikasi, mengembangkan dengan inovasi-inovasi yang saat ini kita nanti akan tindak lanjuti dengan adanya cyber security untuk pengamanan. Akan tetapi ke depan tentunya tidak hanya asik untuk mengurusin yang itu sudah dikolaborasi bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, membuat masyarakat itu tidak hanya sekedar baca buku, tapi baca buku itu akan merubah pola gaya hidupnya sehingga mereka bisa menghasilkan barang dan jasa yang pasti akan meningkatkan tambahan penghasilan yang nantinya akan juga meningkatkan kesejahteraan. Contohnya dengan beberapa ojek online yang wanita, yang perempuan, itu kita inisiasi supaya mereka nanti belajar membuat satu keterampilan, apakah itu kuliner, IKM, ataukah keterampilan membuat satu kerajinan dan sebagainya, handicraft. Itu semuanya kita latih berdasarkan literasi kepada masyarakat. Insya Allah kita akan membuat banyak aplikasi di depan. Selain aplikasi Jatim itu juga sudah ada rencana untuk aplikasi-aplikasi lainnya? Harus. Kalau kita hanya stagnan kepada aplikasi yang sudah ada, sementara tuntutan ke depan banyak, itu tidak mungkin kita tidak mengikuti perkembangan. Nah itu nanti teman-teman yang lainnya itu juga mulai belajar bahwa kalau pakai analisis SWOT harus dibalik, pakai analisis TOBS. Jadi kita melihat faktor eksternal, tantangan dan ancamannya apa, maka sumber daya yang ada di kita baik SDM maupun sumber daya lainnya diarahkan untuk menghadapi tantangan seperti itu. Hal itu sudah ada contoh bagus, yaitu tentang Korea. Bagaimana Korea dulu terjepit oleh Cina, terjepit oleh Jepang. Dia nggak punya positioning, mau jualan apa, mau mengembangkan apa, dia kan terpuruk ekonominya. Kemudian dia merubah, melihat tantangan dan ancaman, kemudian dia mengembangkan sehingga masyarakatnya, kekuatannya, kelemahannya diperbaiki dalam rangka mengantisipasi
faktor eksternal. Jadi kita pahami itu, nggih. Jadi tidak ada yang stagnan, diam, pasti harus bertumbuh. Baik, kesimpulan dari hasil wawancara bersama Bapak Dinas tadi, untuk mengatasi tantangan-tantangan serta mengatasi inovasi yang terhambat pada era globalisasi dan juga digitalisasi ini, beliau mengatakan ingin bekerja sama dengan Dinas Kominfo dan juga Cyber untuk pengamanan data dan juga pengoptimalan aplikasi yang ada. Selanjutnya, kedepannya pula akan dilakukan perbaikan mengenai aplikasi-aplikasi yang telah ada sebelumnya, sembari menciptakan inovasi-inovasi baru untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, Jatim Bangkit.